Semua yang saya lakukan di program ini menggunakan berbagai macam teknik seperti neurolinguistic programming, micro expression, nonverbal communication, body language reading, dan showmanship, tanpa adanya unsur supernatural ataupun mistis. If you wear tattoo, itu kayak your own barricade. Pembuktian kita seharusnya jauh lebih banyak ke orang. Karena without you doing anything, orang udah ngeliat kita setengah mata kan. Dengan tato, kita harus jadi orang yang lebih baik dari orang yang nggak pakai tato. Tato adalah sebuah karya seni yang sangat unik. Karena tiap orang memiliki tato dan makna yang berbeda-beda yang mereka kaitkan dengan tato yang dimilikinya. Ceritakan tentang tato, kenapa tertarik dengan tato? Karena ada orang yang punya diary. Ada orang yang zaman dulu nyatet hidupnya pakai prasasti. Macam-macam kan. Ini cara aku menulis diary aku. A living diary. Ya. Tato pertamanya umur berapa? Nggak ingat. Tapi ini. Yang itu? Ini. Bagi orang itu hanyalah sebuah kupu-kupu. Bisa diceritakan maknanya? Aku suka prosesnya dari jelek, Metamorfosis. makin jelek, ya kan, kumpong, ulet, dari jelek makin jelek, panjang hidupnya, begitu dia jadi kupu-kupu. It's so beautiful, tapi dari semua proses panjang itu, orang cuma inget ya pada saat dia bagus dan cantik. Transformasi. Nah, kalau orang buat tato, memang seharusnya harus ada meaningnya. Harusnya. Kalau nggak, what's the point? Nah, tadi kan saya tanya, tatonya apa? Terus Melanie menjelaskan maknanya apa. Sekarang dibalik. Ada 9 tato, ya kan, di badannya Melanie. Sebagian terlihat, sebagian tidak terlihat. Saya ingin Melanie fokus ke salah satu yang tidak terlihat. Ya, pasti sudah ada kan? Ya. Karena Melanie fokus ke salah satu yang tidak terlihat, saya harus cari tahu itu, fokus tatonya apa. Tapi sekarang prosesnya dibalik. Kali ini Melanie ceritakan makna tato itu. Mudah-mudahan saya bisa mendesain kurang lebih gambar tatonya seperti apa. Oke. Nah, untuk itu, kakinya dua-duanya di bawah. Jangan di-cross. Fokuskan ke salah satu tato yang tidak terlihat. Yang tadi tidak terlihat. Sudah. Ceritakan maknanya. Gue memikirkan satu tato gue nggak kelihatan. Dan gue cuma ngasih tahu dia cerita di balik makna tato yang gue punya itu, yang gue bayangin itu. Dan terus dia nanya-nanya sih, sambil nanya-nanya kepo gitu. Aku ada di satu kompetisi internasional, aku berangkat, itu di Eropa. Kompetisi menyanyi, menulis. Berhubungan dengan musik, dan aku music, harus membawakan beberapa lagu-lagu nasional yang dicombine jadi satu. Dan pulang membawa medali perak. Kayak medley berarti ya? Ya, di medley. Dan aku pulang membawa medali perak. Dan untuk aku yang nasionalis, aku belum pernah merasa segitu nasionalis pada saat aku dapat medali itu. Dan aku jalan keliling stadion membawa bendera merah putih. Actually bendera merah putih itu dan nyanyi lagu nasional gitu. Jadi sampai terharu, nangis segala deh, udah emosi tuh muter banget. Kayaknya selama ini nasionalis aku nggak ada apa-apanya dibanding. Itu peak momennya banget, aku nih ngasih kado nih untuk Indonesia gitu. Nah, momen itu aku langsung tahu, aku pulang aku mau buat tato ini. Mau buat tato itu. Apakah ada lagu Indonesia Raya saat itu? Ada ya? Apakah ada supporter dari Indonesia saat itu? Ada. Apakah saat itu selain bendera yang terlihat oleh Melanie, ada bendera lain yang terlihat, bendera Indonesia yang juga terlihat oleh Melanie? Ada. Mungkin di stadion, di penonton, ada ya. Di Eropa bagian mana? Terakhir itu menerima medali itu di Belanda. Berarti ini terjadi di Belanda. Ya. Ini kejadiannya bisa tahu di tanggal berapa? Tahun 2013. 2013 berarti Julai summer ya. I do my best. Ada satu detail lagi. Kamu yang seremnya ngeliatnya.
Banyak tato yang bisa dipilih Melanie. Kemudian entah mengapa Melanie memilih tato yang dipikirkan sekarang. Kemudian menceritakan maknanya saja, dan saya coba untuk mendesain tatonya apa. Saya sudah komit gambarnya, saya nggak pegang alat tulis apa-apa. Gambar apa sih? Lambang negara kita, Apa? burung Garuda. Oh, ini saya dapat. Bagusan punya dia daripada bagusan punya dia. Yes. Good. Gue pada dasarnya orang yang sangat logis. Oke, pertanyaan saya pertama, lebih ke arah you read my mind, bisa dapat gambar ini atau dari cerita yang aku ceritain tadi? Actually itu sebetulnya adalah dua arah komunikasi, sender, receiver. Kalau I can read your mind gitu aja, nggak perlu minta dijelasin ya. Iya. Jadi yang saya lakukan lebih seperti deduction, Sherlock Holmes, Oke. English detective. Ya. Nah, pertanyaan kedua yang saya penasaran banget, why do I have to put my feet on the ground? Oh, kenapa kakinya nggak boleh dilipat? Itu aneh loh. Ini asli. basic communication. Kalau Melanie bicara sama orang, kalau ada laptop di depannya, atau dia begini, itu dia defensif dan sudah shutdown dengan kita, Oke. right? Jadi yang kalau kita bicara, yang didengar sama dia cuma bla 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 gitu. Nah, untuk menurunkan begini, itu membuat orang di depan saya lebih comply, lebih open. Jadi saya membacanya lebih enak. Thank you banget Mas Femi buat lo bisa menebak gambar yang ada di punggung gue ini. Gue salah satu non-believer lo yang terbesar kali ya. Tapi gue setengah berharap lo salah, tapi ternyata lo benar. Jadi sekarang gue dengan fair harus mengakui, oke, you're good. Ini ngambil apa nih?